dalam pendidikan Pancasila. Nah, itu kakak minta kepada ketua kelasnya untuk menyiapkan dan memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Bersalam kepada Kak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa belajar dimulai. Sebelumnya, apakah hadir semua? Nah, sebelum kita masuk di materi, kakak akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi lambang dan makna setiap sila Pancasila. Dan yang kedua, mampu menjelaskan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap sesuai sila pertama sampai dengan sila kelima dalam kegiatan sehari-hari. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kita akan melakukan SBB dulu, yaitu dengan tepu semangat. Sebelumnya ada yang tahu? Ada banyak. Ya, coba satu orang pimpin temanya di depan. Ya, kamu juga ya. Nah, 1, 2, 3. Tepu semangat. Baik, terima kasih kepada adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan di sini kakak akan menampilkan sebuah video pembelajaran dan kakak minta kalian untuk memperhatikan video pembelajaran. Karena sebentar kakak akan memberikan kalian tugas. Jadi perhatikan ya. Begini. Geser supaya mulutnya.
Setelah kalian memperhatikan materi kita yang tadi, jadi bahwa dapat kita simpulkan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Yang berarti panca terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Yang artinya panca itu lima dan sila itu dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Nah, sebelum kita lanjut, apakah ada yang hafal lagu Garuda Pancasila? Saya kan bikin. Saya makan. Ya. 1, 2, 3. Kasih besar selalu. Berdiri. Garuda Pancasila, aku menunggumu. Patriot masih sedia membantumu. Pancasila dasar negara, bagi harimau sentosa. Lima bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita mau makan Oke, gimana kalau ini baca selalu doa dan Jadi sekarang kita akan memasuki materi. Nah, makna lambang negara burung Garuda Pancasila. Nah, yang pertama itu makna burung Garuda Pancasila yang warna emas melambangkan kemuliaan, dan kepala yang menoleh ke kanan melambangkan simbol kebaikan dan kebenaran. Yang ketiga itu mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ini kiri, yang ini kanan. Iya. Yang Ini kepala Garuda Pancasila menghadap ke kanan karena kanan melambangkan kebaikan. Terus yang jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi. Dulu tidur deh. kiri udah. Terus 45 helai bulu di leher yang ini melambangkan tahun kemerdekaan. Dan 17 helai bulu pada masing-masing sayap yang ini kanan dan kiri melambangkan tanggal kemerdekaan. Segera soalnya. Nah, selanjutnya yang 11 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkat ekor disebut tahun ya pintar. Dan selanjutnya itu 8 helai buku pada ekor. Yang ini melambangkan bulan kemerdekaan. Dan pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika artinya Walaupun berbeda-beda tetap satu. pintar. Nah, ada warna kuning keemasan Garuda Pancasila. Yang ini warna emasnya melambangkan kejayaan bangsa Indonesia. Nah, yang warna hitam pada latar simbol pertama, yang ini melambangkan alam semesta yang sangat luas. Dan
Dan warna putih pada latar simbol sila ketiga dan kelima memiliki makna kesucian. Warna merah pada latar simbol sila kedua dan keempat yang ini melambangkan dan garis hitam tebal pada bagian tengah garisnya melambangkan garis tulis tiwa. Nah, adapun tokoh-tokoh perumus Pancasila. Yang pertama itu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, yang kedua Muhammad Hatta. Ketiga Muhammad. Keempat Aa. Kelima Ahmad Suwarjo. Ini kan dasinya ya. Terus yang keenam Wahid. Ketujuh kedelapan kesembilan Adi Kusno Cokro Suyoso. Kembali ke belakang. Nah, jadi adapun sikap pahlawan yang harus kita teladani, yang pertama itu mereka telah berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara. Ketiga, berani jujur dan pantang menyerah. Keempat, menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Dan yang kelima, ikhlas tanpa mengharap imbalan. Nah, adapun cara kita menghargai jasa para pahlawan, yang dimana kita harus belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ketiga, mempelajari sejarah perjuangan. Keempat, mengikuti upacara. Dan yang kelima, saling menghormati sesama. Nah, baik, di sini kakak akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Kelompok berapa ini? Nah, kan di kelas ini ada 5 orang. Jadi yang kelompok 1 3 orang, kelompok 2 2. Oh, yang kelompok 1 2 orang, kelompok 2 3 orang. Nah, jadi cara mengerjakannya itu kalian akan memindahkan puzzle Pancasila ini ke dalam kertas kosong ini dengan cara menempelkannya. Mengerti? Oke, silakan.
pahlawan, yaitu dengan belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh. Dan yang kedua itu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang ketiga, kembali kita ke depan. Ketiga, mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan. Dan yang keempat, mengikuti upacara. Yang kelima, saling menghormati sesama, tidak mengejek teman, dan kalau contohnya tuh kalau langgar di depannya orang yang lebih tua daripada kita, kita harus utamakan pintar sekali. Nah, jadi ya, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Dan terakhir, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita akan melakukan tepuk Pancasila. Kita akan melakukan tepuk Pancasila. Oke. 1, 2, 3. Tepuk Pancasila. 1, 1. Bintang. 2, 2. Rantai emas. 3, 3. Pomberingin. 4, 4. Kepala banteng. 5, 5. Padi dan kapas. Yeay. Nah, jadi itulah tadi pembelajaran yang sempat kakak berikan. Semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian dan bagi kakak juga ya. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk ikut di kelas kakak pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kakak minta kepada ketua kelasnya untuk menyiapkan dan berdoa sebelum pembelajaran kita akhiri. Siap. Bersalam kepada kakak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sebelum kalian pulang, kakak akan memberikan permen lollipop. Di baris ke baris. Bariski.